baik Bapak Ibu, ini salah satu aksi nyata yang saya kerjakan di Canva. Tentunya nanti Bapak Ibu bisa lihat bahwa semua komponen yang diperlukan di aksi nyata ini sudah mudah-mudahan ya, mudah-mudahan sudah memenuhi eh, apa yang diinginkan. Lalu kemudian akan contohkan sampai nanti saya mengajukan di PMM itu seperti apa ya. Baik, kita lihat Bapak Ibu. Yang pertama adalah cover. Di cover seperti apa yang kita sudah bahas kemarin, Bapak Ibu harus memuat topik aksi nyatanya. Kemudian yang kedua adalah judul aksi nyata. Jadi tolong dibedakan topiknya mana, kemudian judulnya mana. Nah, contohnya Bapak Ibu, topik yang saya buat adalah diferensiasi dalam pembelajaran. Ya, ini topiknya yang ini diferensiasi dalam pembelajaran. Lalu kemudian yang menjadi judul dari aksi nyatanya adalah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam hal ini, yang menjadi diferensiasi berada pada konten yang ingin saya ajarkan kepada anak-anak. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi bedakan tadi dan mana judul nyata. Nah, kedua ini harus ada di dalam cover Bapak Ibu. Lalu kemudian silakan memuat identitas Bapak Ibu. Kebetulan saya di sini hanya memuat nama saja, tidak ada memuat nama sekolah atau instansi saya, nggak masalah Bapak Ibu. Yang penting ini ada nama Bapak Ibu untuk dapat divalidasi bahwa ini karena dari Bapak Ibu. Ya, saya lanjut ke halaman kedua. Nah, di halaman kedua, Bapak Ibu, saya memuat insight baru atau wawasan yang bertambah dari sesi pelatihan di masing-masing modul. Jadi, pertama saya jelasin dulu nih pembelajaran berdiferensiasi itu apa, kemudian eh, diferensiasi konten itu apa. Nah, ini kan menurut bahasa kita masing-masing. Nanti silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan topik yang Bapak Ibu pilih. Lalu kemudian di halaman berikutnya juga masih ada insight yang baru, masih dengan pelajaran berdiferensiasi, tapi tentang diferensiasi proses. Kemudian di halaman berikutnya ada tentang diferensiasi produk. Jadi saya jelasin dulu tentang diferensi itu apa menurut saya. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Lalu kemudian karena ini dibutuhkan pemetaan untuk pembelajaran berdiferensiasi untuk menentukan gaya belajar, terlebih dahulu saya melakukan asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostik ini saya lakukan meliputi kognitif dan juga non-kognitif. Jadi saya jelaskan dulu Bapak Ibu, di sini asesmen dimaksudkan untuk mendapatkan hasil terkait kategorisasi gaya dan minat belajar murid dan seterusnya, ya. Lalu kemudian saya sajik ini instrumen asesmen yang saya lakukan, Bapak Ibu, ya. Ini termasuk dokumentasi, Bapak Ibu. Termasuk bagian dari dokumentasi. Jadi saya mendokumentasikan asesmen yang saya eh, terapkan ke murid-murid saya. Nah, di sini terlihat asesmen diagnostik non-kognitif dan juga kognitif ditambah identifikasi gaya belajar siswa. Jadi ini sudah saya lakukan terhadap 190 siswa ya, Bapak Ibu, dan sebanyak 27 pertanyaan. Nah, saya melakukan ini menggunakan salah satu platform yaitu Quizzes di mana hasilnya dapat langsung terlihat Bapak Ibu. Nanti mungkin Bapak Ibu coba ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa sekalian semua nih siswanya diterapin asesmen diagnostiknya. Kemudian hasilnya bisa dengan cepat Bapak Ibu bisa dapatkan ya. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah instrumennya. Saya akan coba lampirkan kembali di sini nanti supaya tim kuratornya bisa melihat. Nah, ini adalah rangkaian dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam asesmen diagnostik tersebut. Ini terdapat 27 pertanyaan. Yang pertama, ketika berbicara Anda dan seterusnya. Yang kedua, apa yang paling Anda ingat dan seterusnya. Nah, ini kalau di aslinya Bapak Ibu ada pilihan-pilihan ya, ada option apakah A, B, atau C. Yang nantinya option tersebut akan saya kerucutkan kembali untuk pemetaan siswa yang mana yang visual, yang mana yang auditory, yang mana yang estetik ya. Lalu kemudian setelah mendapatkan hasil saya kategorisasi siswa, saya kelompokkan siswa.
berdasarkan hasil asesmennya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini hasil asesmen. Jadi eh, data yang kita berikan kepada kurator itu nantinya Bapak Ibu sangat valid gitu. Jadi kuratornya melihat, oh benar-benar semua tahapan itu dilakukan, mulai dari persiapan sampai ke pelaksanaan. Nah, ini bahkan dari persiapan saya Bapak Ibu. Nanti topik yang Bapak Ibu pilih ya, tidak semuanya harus begini, tapi karena saya pilih tadi pembelajaran berdiferensiasi, maka saya perlu asesmen awal, maka saya lakukan ini. Kemudian inilah rangkaian atau rangkuman dari jawaban-jawaban peserta didik saya. Berdasarkan ini nanti saya bisa mengkategorisasikan peserta didik saya untuk mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar masing-masing. Kemudian sebelum saya masuk ke kontennya, karena fokus saya tadi adalah diferensiasi konten, saya kembali em, menempatkan di sini insight baru yang saya peroleh tadi terkait gaya belajar mulai dari visual, auditori, dan juga kinestetik. Kemudian Bapak Ibu saya mulai menunjukkan apa yang menjadi konten pembelajaran saya. Di sini saya muat yang pertama adalah gaya untuk visual. Nah, tersedia konten atau materi pelajaran yang dapat dikonsumsi secara visual. Nah, ini menguatkan kembali bahwa saya sudah mempersiapkan konten yang cocok untuk siswa bergaya belajar visual. Ya, materi menyediakan gambar, grafis, serta informasi tertulis yang dibaca oleh siswa dan seterusnya. Artinya Bapak Ibu, saya menguatkan melalui narasi bahwa saya mempersiapkan materi ataupun konten yang dapat di siswa bergaya belajar visual, ditambah di bagian bawah saya lampirkan foto atau dokumentasi dari medianya, ya Bapak Ibu. Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat sekarang di medianya saya gunakan salah satu media pembelajaran berbasis virtual reality. Lalu kemudian siswa yang bergaya belajar visual dapat membaca, lalu kemudian membaca teks, lalu kemudian melihat bentuk dari musik alat musik yang ada di sini secara detail. Artinya siswa ini tetap menggunakan indera penglihatan secara visual. Kita lanjut diferensiasi konten bergaya belajar auditori. Nah, juga Bapak Ibu saya siapkan video di mana materi pelajaran dalam bentuk audio juga yang dapat didengarkan langsung oleh murid. Tersedia juga materi dalam bentuk video di mana murid dapat mendengarkan penjelasan dari video tersebut secara langsung. Jadi saya rekam suara saya, jelaskan materi, lalu kemudian saya masukkan ke dalam media pembelajarannya supaya nanti murid-murid yang memiliki gaya belajar auditori dapat mendengarkan penjelasan dari saya. Ditambah nanti murid dengan gaya belajar auditori ini dapat melihat video, mendengarkan penjelasan yang ada di dalam video, ya, Bapak Ibu. Saya lampirkan juga di sini buktinya dari media yang saya gunakan untuk gaya belajar auditori. Saya lanjut untuk gaya belajar kinestetik. Nah, murid akan mengeksplorasi ruang dimensi yang seolah-olah nyata untuk menganalisis konten. Menggunakan mode virtual reality, murid akan diajak seolah bergerak dan seterusnya. Jadi, saya jelaskan kenapa media saya itu eh, masuk ke dalam kinestetik, karena saya jelaskan bahwa siswa tersebut akan masuk dalam satu ruang dimensi yang menstimulasi siswa untuk bergerak, mengeksplorasi apa yang mereka lihat di dalam ruang dimensi sebanyak 300 siswa akan bergerak ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, berputar 360 derajat. Nah, ini yang menjadi esensi dari gaya belajar kinestetik itu sendiri di dalam materi yang saya siapkan. Salah satu bentuk dokumentasi kegiatan yang Bapak Ibu nanti bisa juga gunakan. Jadi silakan dalam beberapa slide, beberapa halaman, Bapak Ibu muat dokumentasi-dokumentasi yang sesuai dengan topik yang Bapak Ibu pilih. Ya, jangan sampai topiknya itu A, tapi dokumentasi kegiatannya tentang topik B gitu. Jadi tidak match ya Bapak Ibu. Nanti kuratornya bingung. Ini Bapak Ibu ini sekarang ngerjakan yang topik A, tapi mengklaim dokumentasinya itu topiknya topik B begitu. Ya, ini halaman pertama untuk dokumentasi. Ini halaman kedua dokumentasi. Tidak perlu banyak sih sebenarnya Bapak Ibu. Kalau sekarang saya lampirkan sampai 12 sampai 14 foto, tidak ketentuan.
Boleh hanya satu halaman, misalnya satu halaman terdiri dari dua foto saja tidak masalah, tiga atau empat foto tidak masalah. Yang jelas itu real Bapak Ibu laksanakan ya. Nah, kita masuk ke terakhir Bapak Ibu. Pertanyaan umpan balik. Ini yang paling penting Bapak Ibu sebagai part yang terakhir karena tanpa adanya umpan balik Bapak kita ya, karena saya juga guru ya Bapak Ibu, kita tidak akan bisa berefleksi atas aksi nyata yang kita perbuat. Maka diperlukan umpan balik yang sesuai dengan topik yang kita pilih ya. Jadi di sini umpan baliknya diberikan kebebasan kepada kita, khususnya di topik yang saya pilih tadi diberikan kebebasan untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memperoleh jawaban dari sasaran aksi nyata. Nah, jadi saya buat di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apakah kamu mengenali gaya belajarmu? Yang kedua, apakah penggunaan konten yang berbeda membantumu dalam belajar? Yang ketiga, bagaimana perasaanmu mendapatkan pendekatan belajar seperti ini? Dan yang keempat, bagaimana perasaanmu mendapatkan pendekatan... Oh, maaf, ini ada kesamaan ya. Sebenarnya sudah saya ubah. Misalnya ini sekarang Bapak Ibu buat sampai 4. Kalau misalnya Bapak Ibu buat sampai 10 pertanyaan, silakan tidak ada eh, batasan ya Bapak Ibu. Boleh 2, boleh 3, boleh 4 karena sekali lagi kita diberikan kebebasan. Nah, setelah jalankan Bapak Ibu, saya tagih dari peserta didik saya. Kemudian umpan baliknya tersebut karena sudah saya print out, lalu kemudian saya bagikan kepada siswa untuk diisi. Kemudian kertasnya saya foto bisa ada tulisan tangan dari siswa saya. Saya foto, lalu kemudian saya masukkan ke Canva seperti tadi. Jadi umpan balik dari siswa sekarang sudah melekat menjadi bagian dari aksi nyata saya tadi. Ya, ini umpan balik yang pertama, ini umpan balik yang kedua dari siswa yang berbeda. Sekali lagi, tidak ada batasan seberapa banyak umpan balik dari Bapak Ibu yang jelas minimal umpan baliknya satu ya dari satu orang begitu Bapak Ibu. Nah, setelah itu Bapak Ibu kalau sudah selesai di umpan balik, eh, kita sepakat tadi bahwa umpan balik menjadi komponen terakhir dari aksi nyata Bapak Ibu. Nah, silakan closing setelah itu Bapak Ibu bisa menutup aksi nyatanya ya seperti ini. Oke, Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah sampai di tahap ini nanti sudah bisa masukkan dokumentasi dan juga lembar umpan baliknya ya. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, saya akan contohkan Bapak Ibu seperti apa caranya untuk mengajukan aksi nyata di lembar PMM. Kalau sudah misalnya lengkap komponennya, silakan Bapak Ibu eh, unduh ya seperti yang saya jelaskan kemarin untuk penggunaannya. Kita terlebih dahulu unduh. Tapi saya ingatkan kembali Bapak Ibu karena kita menggunakan Canva satu eh, platform desain online. Biasanya itu kualitasnya semua high definition, jadi mungkin ukuran filenya itu akan sangat besar. Sekali lagi, mungkin ukuran filenya akan besar. Tolong nanti kita lihat propertiesnya supaya kita bisa pastikan ukuran filenya tidak melebihi 10 GB karena sesuai dengan apa yang diminta di PMM, ukuran filenya itu tidak boleh lebih dari 10 MB ya Bapak Ibu. Saya akan coba unduh, nanti Bapak Ibu bisa mengikuti langkah-langkahnya. Kita fokus di tombol bagikan di sebelah kanan atas ya. Kita klik bagikan di atas, lalu kemudian akan tampil dashboard seperti ini. Bapak Ibu kalau ingin membagikan desain kepada temannya yang lain, boleh salin tautan, lalu kemudian Bapak Ibu bisa kirim linknya kepada teman-teman yang lain. Nah, teman-teman dapat menggunakan desain Bapak Ibu, tapi terlebih dahulu diubah aksesnya seperti terlihat. Bapak Ibu, siapa yang mengakses link dari desain Bapak Ibu? Hanya Bapak Ibu yang dapat mengakses atau semua orang yang punya tautan dapat mengakses ya. Ini tergantung pilihan dari Bapak Ibu. Lalu kemudian salin tautan lalu di-share. Nah, tadi kita fokus ke unduh. Setelah klik bagikan di tombol
bagikan di kanan atas, Bapak Ibu langsung ke tombol unduh di sini, klik dulu, yap. Lalu kemudian Bapak Ibu perhatikan jenis filenya. Harapan saya bisa dihindari dengan memilih PNG. Bapak Ibu memilih PNG, Bapak Ibu akan mendapatkan satu folder RAR, mungkin RAR ya, Bapak Ibu, yang berisi dari sejumlah slide terpisah. Bapak Ibu. Contoh sekarang saya punya di sini 19 slide. Kalau saya unduh PNG-nya, maka nanti di dalam folder itu akan ada 19 gambar di masing-masing slide yang saya punya. Jadi untuk aksi nyata mohon dihindarin ini karena tadi untuk aksi nyata dokumen tertulisnya berjenis PDF. Sekali lagi jenis filenya adalah PDF, maka Bapak Ibu silakan klik jenis filenya lalu memilih PDF. Di sini banyak sekali jenis filenya Bapak Ibu. Kita klik yang paling atas PDF standar. Nah, Bapak Ibu lagi bisa memilih berapa halaman yang ingin Bapak Ibu unduh. Ya, kalau ada halaman yang tidak ingin Bapak Ibu unduh, silakan dihilangkan centangnya. Namun kalau Bapak Ibu ingin mengunduh semua halaman, silakan klik semua halaman. Ya, Bapak Ibu. Kalau sudah dipilih, silakan selesai dan klik unduh. Nah, Bapak Ibu akan melihat progres unduh di sini. Kita tunggu sampai selesai dan melihat progres unduhan berjalan sampai selesai juga di browser Bapak Ibu ya. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Kemudian kita lihat unduhan di browser sekarang. Ya, Bapak Ibu bisa lihat apa ukuran file dari hasil unduhan Bapak Ibu. Seperti sekarang, Bapak Ibu bisa lihat besarnya adalah 16,5 megabyte. Sekali lagi, besarnya adalah 16,5 megabyte. Kalau Bapak Ibu langsung eh, masukkan ke PMM, ini tidak akan berhasil Bapak Ibu. Karena sudah melewati atau melebihi besar atau kapasitas file yang diinginkan. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu perhatikan kembali karena tidak sesuai dengan ketentuan lagi yang di sini ya. Bapak Ibu langsung kecil saja file yang Bapak Ibu unduh. Caranya seperti apa saya mungkin bisa contohkan ya Bapak Ibu. Oke, kalau sudah Bapak Ibu, silakan buka tab yang baru ya, yang baru Bapak Ibu. Lalu kemudian kita akan masuk ke salah satu eh, link atau URL untuk memperkecil file PDF. Nah, silakan Bapak Ibu klik di halaman ini, kompres PDF. Lalu kemudian kita akan diberikan beberapa saran web yang bisa kita gunakan untuk melakukan kompres PDF. Silahkan klik salah satunya, bisa klik yang karena tadi ya besar file yang kita unduh itu 16,5 megabyte Bapak Ibu ya. Kita akan press supaya lebih kecil dari 16,5. Silakan klik select PDF file, lalu kemudian kita ke file yang kita unduh tadi, kemudian open. Ya, nah ini dia tadi file yang kita unduh Bapak Ibu dengan besar 16,5. Kita akan coba kompres. Kemudian Bapak Ibu silakan klik tombol kompres PDF. Nah, proses ini akan berjalan mungkin cukup lama. Kita harus bersabar ya Bapak Ibu. Sekali lagi, pastikan kembali bahwa ukurannya itu lebih dari, maaf, tidak lebih dari 10 megabyte ya. Kalau misalnya lebih dari 10 megabyte, nanti boxnya itu akan berwarna merah yang menandakan Bapak Ibu nggak boleh atau tidak diperbolehkan. Kapasitasnya sudah melebihi ketentuan yang diinginkan ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu menunggu sampai proses selesai sampai 100%, tergantung dari besar file Bapak Ibu. Artinya ini sekarang 16,5 megabyte, 16,50 megabyte seperti tertulis di sini. Kita mungkin nunggu sampai berapa menit.
Kalau misalnya semakin besar lagi file Bapak Ibu yang ingin dikompres, maka waktu yang dibutuhkan pastinya kan semakin lama ya Bapak Ibu. Nah, baik. Sambil menunggu progresnya berjalan, Bapak Ibu, saya akan masuk beranda ya di platform Merdeka Mengajar. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan di dashboard saya. Pastinya tampilan di semua dashboard akun Bapak Ibu juga seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita masuk ke fitur pelatihan mandiri. Nanti di pelatihan mandiri ini baru kita pilih topik ya, Bapak Ibu. Saya klik pelatihan mandiri. Ya, baik Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu buka dashboard PMM-nya, silakan masuk ke bagian topik untuk melihat topik yang ingin Bapak Ibu masukkan aksi nyatanya ya. Nah, kita scroll ke bawah. Tadi saya masuk di pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini dia. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa di topik diferensiasi dalam pembelajaran saya belum mengklaim aksi nyata saya. Jadi saya disuruh untuk mempraktikkan aksi nyata saya. Jadi saya klik aksi nyata, lalu kemudian Bapak Ibu nanti bisa lihat bahwa semua modul-modul yang ada di topik ini sudah terselesaikan. Ada 3 modul. Lalu kemudian saya akan masuk ke bagian aksi nyata. Saya klik kumpulkan lembar aksi nyata. Oke. Nah, Bapak Ibu, setelah kita klik, sebelumnya saya sudah pilih salah satu judul aksi nyata yang ingin saya lakukan. Jadi, apa yang saya lampirkan di Canva saya tadi, itu merupakan apa yang tertera di deskripsi aksi nyata seperti yang tertulis di sini Bapak Ibu. Jadi kegiatan atau strategi yang Anda buat tuh tadi saya lampirkan, kemudian dokumentasi pembelajarannya juga saya lakukan, saya masukkan, kemudian umpan balik dari murid ya sudah juga saya lengkapi tadi, maka saya merasa bahwa komponen dari aksi nyata saya sudah lengkap, jadi saya bisa langsung pilih file, nanti Bapak Ibu masukkan file dari aksi nyata tadi yang sebelumnya sudah kita kompres ya Bapak Ibu, kita lihat, kita intip dulu nih. Oh, belum selesai ternyata. Masih dalam proses ya Bapak Ibu. Nah, sambil menunggu, kita akan kembali ke platform PMM-nya untuk, oh maaf sebentar. Oke, kita balik ke sini untuk mengisi judul dan deskripsi serta refleksi, karena ini dibutuhkan Bapak Ibu sambil menunggu filenya selesai untuk dikompres ya. Oke, kita ketikkan judul aksi nyatanya. Judul aksi nyata yang saya lakukan adalah berdiferensiasi dalam kurung konten ya, Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang saya pilih. Lalu kemudian deskripsinya. Nah, perhatikan Bapak Ibu, ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan di sini karena mungkin poin-poin ini akan memandu kita dalam mengisi deskripsi di kolom yang disediakan. Kalau misalnya Bapak Ibu melihat ada 3 pertanyaan di sini di atas kolom ini, Bapak Ibu diharapkan dapat mengisi pertanyaan ini, jawaban di sini sesuai dengan jumlah pertanyaan yang ada di atas. Jadi, karena sekarang terdapat 3 pertanyaan, maka saya akan coba menjawab ketiga pertanyaan tersebut dengan memberikan nomor ya, Bapak Ibu. Pertanyaan pertama, praktik diferensi apa yang Anda pilih? Nah, saya akan ketikkan di sini
Ya, praktik diferensiasi yang saya pilih adalah diferensiasi konten. Nah, ini menjawab pertanyaan pertama. Kemudian kita akan masuk di pertanyaan kedua. Saya enter dulu, kemudian saya kasih nomor. Pertanyaannya adalah hal-hal baru yang perlu diperhatikan dalam mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemudian saya isi nih, eh, perlu memperhatikan gaya belajar dan minat siswa yang terlebih dahulu dipetakan melalui asesmen diagnostik. Yap, ini jawaban dari pertanyaan kedua ya, Bapak Ibu. Nah, saya akan coba menjawab pertanyaan ketiga. Saya kasih nomor tiga. Pertanyaannya adalah strategi mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya coba jawab. eh, saya mempersiapkan media pembelajaran sesuai dengan gaya belajar siswa. Nah, ini strateginya. Jadi saya sudah jawab ada tiga pertanyaan di sini, Bapak Ibu, dengan tiga jawaban yang sesuai dengan pertanyaan di atas, ya. Nah, oke, sebentar kita intip masih di 8%. Oke, kita balik ke refleksi. Nah, di kolom refleksi Bapak Ibu akan mengisi narasi di sini berdasarkan pertanyaan yang juga disediakan ya, Bapak Ibu. Kita akan coba menjawab refleksi yang pertama. Bagaimana perasaan Anda mempraktikkan pembelajaran di kelas? Nah, Bapak Ibu nanti mungkin akan mendapatkan pertanyaan yang sama ya. Silahkan jawab sesuai dengan perasaan yang muncul ketika Bapak Ibu melakukan aksi nyata. Ya, saya coba menuangkan apa yang ada di dalam hati saya, perasaan saya setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya. Saya merasa dapat memaksimalkan potensi dan minat belajar siswa karena pembelajaran lebih menarik dan variatif. Jadi saya coba masukkan ini Bapak Ibu. Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah apakah kendala atau tantangan yang dihadapi dan bagaimana mengatasinya. Nah, apa nih tantangan yang Bapak Ibu hadapi ketika melakukan aksi nyata? Ya, seperti saya mungkin perlu mempersiapkan asesmen, maaf, mempersiapkan instrumen, instrumen asesmen diagnostik, diagnostik terlebih dahulu, sehingga perlu perencanaan sebelumnya. Jadi saya di sini memuat tantangannya yaitu mempersiapkan instrumen asesmen diagnostik, lalu kemudian eh, bagaimana cara mengatasinya sesuai dengan pertanyaan yang kedua. Saya coba jawab. Jawabannya adalah perlu perencanaan sebelumnya ya, Bapak Ibu. Lanjut kita ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga adalah pengetahuan dan keterampilan baru apa yang Anda dapatkan dari proyek ini. Nah, apa pengetahuan atau insight baru yang Bapak Ibu dapatkan yang muncul ketika menyelesaikan proyek ini? Jadi saya bisa jawab di sini, saya lebih memahami kebutuhan belajar siswa. Nah, ini bisa nih Bapak Ibu. Jadi saya sudah menjawab sesuai dengan jumlah pertanyaan yang ada. Pertanyaan yang tiga, jawabannya ada tiga. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah mengisi judul aksi nyata, kemudian sudah mengisi deskripsi, kemudian sudah mengisi refleksi, nanti belakangan ya Bapak Ibu kita masukkannya karena di sini progresnya 1% untuk uploadnya belum selesai. Bapak Ibu bisa dua kotak di bawah ini karena butuh konfirmasi kepada kita bahwa yang pertama, saya menyatakan bahwa aksi nyata ini merupakan karya saya pribadi, dibuat sesuai panduan Merdeka Mengajar dan tidak meniru atau karya orang lain, maaf. Lalu kemudian centang yang kedua adalah konfirmasi bahwa umpan balik saya sudah berasal dari sasaran aksi nyata. Artinya, umpan balik yang Bapak Ibu lampirkan di bagian akhir itu bersumber dari sasaran aksi nyatanya, bukan dari orang lain yang tidak menjadi objek dari aksi nyata kita. Dan sudah dimasukkan ke dokumen. Ini memastikan kembali bahwa kita sudah memasukkan umpan baliknya ke dokumen kita, ya, Bapak Ibu.
Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah centang kedua kotak ini, maka tombol untuk mengumpulkan akan menyala, artinya berwarna biru. Nah, kalau tadi misalnya centangnya hanya satu, maka tombolnya tidak akan menyala, alias berwarna abu-abu. Dan kita belum diperbolehkan untuk masuk atau lanjut ke tombol kumpulkan. Jadi perlu diperhatikan untuk mencentang kedua kotak ini. Baru Bapak Ibu kumpulkan. Nah, saya belum bisa tekan kumpulkan Bapak Ibu karena saya belum masukkan file PDF-nya. Diingatkan kembali di sini bahwa formatnya harus PDF dan maksimal 10 megabyte. Sementara perjalanan kita masih di 3%, artinya tidak bisa ya Bapak Ibu. Saya harus tunggu sampai 100%, lalu kemudian saya akan mengambil eh, file tersebut. Ini tidak akan bisa kita tunggu Bapak Ibu. Time left less than 21 hour. Artinya mungkin sampai 18 atau 21 jam katanya nih. Nggak mungkin kita tunggu ya Bapak Ibu ya. Izin ya saya skip aja. Ya, jadi anggap saja Bapak Ibu saya sudah masukkan filenya di sini dan Bapak Ibu anggap saja saya sudah kumpulkan. Tadi kalau misalnya sudah download, saya pasti akan tekan tombol kumpulkan. Tapi sekarang saya belum bisa menekan tombol kumpulkan karena filenya masih kosong ya Bapak Ibu. Jadi saya skip bagian ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah paham alurnya sampai tahap mengumpulkan aksi nyatanya ya. Ketika kita klik kumpulkan, nanti Bapak Ibu tinggal menunggu kembali hasil kurasi dari tim PMM. Kalau diterima nanti akan muncul tombol sertifikat yang aktif di dashboard Bapak Ibu. Namun kalau misalnya aksi nyatanya ditolak, Bapak Ibu akan melihat tombol berwarna kuning di sana untuk perbaikan aksi nyata. Saya kira cukup sampai di sini Bapak Ibu.